Oke, semangat pagi teman-teman semua. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan kita bersyukur berkat Altram kita bisa berkumpul hari ini meskipun lewat online ya teman-teman. Altram luar biasa memberikan fasilitas kepada kita semua. Jadi kalau misalnya bisa berikan applause dong buat Altram yang sangat luar biasa. Oke, senang sekali bisa bertemu dengan Anda. Udah lama nih teman-teman lama, Pak Rahmat, Bu Erni, Bu Vina, terus Bu Fisya, Pak Yunus. Wah, saya nggak bisa sebutkan satu-satu ya, sorry ya teman-teman. Ini dari seluruh Indonesia. Senang sekali. Sebetulnya kami kangen dengan Anda semua, ingin bertatap muka. Tapi apa daya, ada pandemi ya. Apa daya, ada pandemi corona yang ya harus kita ikuti aturan pemerintah. Namun, hal yang luar biasa adalah di dalam kondisi seperti ini, kita tetap bisa bertatap muka. Keren ya di zaman sekarang ya. Teknologi begitu luar biasa. Baik teman-teman semua, hari ini saya percaya waktu Anda begitu penting, ya kan? Nah, oleh karena itu, teman-teman, sebelum saya memulai sesi ini, khususnya bagi teman-teman, saya ucapkan new era ya, selamat menjelang new normal ya. Dan kita harus punya semangat baru karena metode baru, cara hidup yang baru, gaya hidup yang baru, kita harus sesuaikan sampai kita mendapatkan bagaimana cara baru atau kondisi baru tersebut atau gaya hidup baru atau new normal lebih dikatakan, kita bisa layaknya mendapatkan income yang jauh lebih hebat, lebih dahsyat lagi. Siap ya? Baik teman-teman semua, Anda sudah siapkan catatan semua ya? Nah teman-teman, sebelum saya masuk ke sesi, teman-teman, kira-kira di dalam hidup kita pernah dengar kalimat, kalau ingin sukses harus berpikir positif. Betul nggak teman-teman? Ya kan? Harus berpikir positif. Yuk, sama-sama goyang-goyangkan tangan. Ya, taruh di jidat, berpikir positif. Ya, kita harus berpikir positif. Nah, secara teori gampang tuh teman-teman. Berpikir positif, bukan? Teori. Prakteknya, nah kita lihat nanti kenapa bisa prakteknya tuh nggak gampang. Saya akan kupas kenapa prakteknya nggak gampang. Dan kita juga tahu bagaimana kalau kita sukses itu, kalau ingin sukses harus kerja keras. Kerja keras, kerja cerdas, terus tangguh, ulet, pantang menyerah, dan seterusnya. Kita tahu kan? Disiplin, terus apalagi rajin belajar, terus punya ide baru dan inovasi, dan seterusnya, dan seterusnya. Banyak sekali di pemikiran kita, untuk mencapai sukses itu kita semua tahu. Yuk sama-sama katakan, saya sudah tahu. Ya, kita semua sudah tahu. Ternyata tahu aja nggak cukup. Satu contoh buat teman-teman semua kita sadari atau enggak. Kita tahu kan bagaimana untuk menjaga kesehatan itu ada dengan 3 cara. Pertama, istirahat yang cukup, ya kan? Kedua, olahraga. Ketiga, makan yang teratur dan pilih makanan-makanan yang membuat kita lebih sehat. Pertanyaannya, yang jadi pertanyaan adalah kita tahu olahraga itu sehat. Siapa di antara Anda yang olahraga itu rutin? Ayo angkat tangan. Seminggu 2 kali, 3 kali. Ada beberapa ya, yang lain belum tentu ya. Terus makan secara teratur, maksudnya makanan kesehatan seperti Anda minum fiber secara rutin, terus juga makan buah dan sayur lebih banyak ketimbang makan daging. Siapa? Ayo. Mulai kurang tangannya ya, yang turun ya. Dan satu lagi, siapa yang betul-betul istirahat teratur? Sebelum jam 11 malam, sebaiknya kita sudah tidur. Dan jam 7 pagi kita harus bangun, sebelum jam 7 bahkan kita harus bangun, olahraga, bagi yang muslim sholat subuh, bagi yang di luar muslim atau non-muslim, doa pagi, ya kan? Ada nggak? Oh, kita tahu ya hal yang baik. Tapi herannya kita seolah-olah tidak berdaya, katakan tidak berdaya. Seolah-olah tidak berdaya tentang apa yang kita inginkan, ternyata tidak kita lakukan. Setuju ya teman-teman ya? Apa yang kita inginkan tidak kita lakukan. Setuju ya? Nah, ini teman-teman. Sebetulnya, saya kasih gambar buat teman-teman ya, biar teman-teman juga paham. Ini, teman-teman sering lihat ini ya, kalimat ini. Kata-kata ini yang dalam training workshop kita biasa lihat. Semoga kelihatan di depan Anda ya. Kelihatan ya? Gambar apa teman-teman? Gambar gunung es ya. Nah, itu ada tulisan 12% dan 88%. Oke, pengetahuan itu 12%. Tapi alam bawah sadar Anda mengendalikan Anda 88%. Itulah kenapa kita nggak berdaya gitu. Siap ya? Baik, saya share screen dulu biar teman-teman lebih paham lagi. Nah, ini teman-teman. Sukses sama dengan berubah. Katakan sukses sama dengan berubah. Dari sebuah ide menjadi sebuah wujud bentuk nyata.
Dari sebuah impian menjadi kenyataan, dari sebuah angan-angan dapat diwujudkan, dan seterusnya. Ini gambaran tentang sukses. Sepakat ya teman-teman ya? Nah, pengertian sukses secara global tentu kita tahu semua. Sukses adalah pencapaian dari sesuatu harapan menjadi kenyataan dan segala macam. Yang secara kesimpulan terbesar adalah sukses sama dengan berubah. Sama dengan berubah apa? Sama dengan berubah yang dulu bukan siapa-siapa menjadi seseorang yang bisa meraih prestasi. Jelas ya? Oke, saya persingkat aja teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini, ambil di jalur kiri dulu. Yang lihat kursor saya ya, kelihatan di sana ya. Oke, teman-teman, inilah yang menyebabkan banyak orang pengen atau ingin mengubah hasil, yang ingin kita ubah itu hasil ya. Ingin mengubah hasil, tapi ini yang menghalangi dia. Belief sistemnya, gambar diri atau identitas dirinya, nilai-nilai dan aturan dalam hatinya, ini yang menghambat. Kita kupas satu-satu ya, kenapa itu terjadi? Siap ya? Oke, teman-teman. Kita ingin mendapatkan penghasilan, katakan ingin mendapatkan penghasilan. Kita ingin punya uang banyak, katakan ingin punya uang banyak. Kita ingin kaya, katakan ingin kaya. Kita ingin sukses di Altram, katakan ingin sukses di Altram. Oke, kita ingin penghasilan 3.500.000 per hari dari Altram. Betul nggak teman-teman? Teman-teman secara teori itu ngitungnya gampang. Kalau duplikasi 2 cari 2, seminggu 2 duplikasi, minggu ini 2, minggu depan 2 dan duplikasi. Itu hitungan bulan ke-6, bulan ke-7 dan seterusnya, teman-teman. Kalau sebulan 2 aja, teman-teman sudah bisa punya income rutin berikutnya. Oke? Apalagi kalau diubah jadi seminggu 2. Apalagi kalau bisa dibikin duplikasi sehari 2. Dahsyat kan dampaknya? Nah, kita lihat sama-sama. Teman-teman, banyakkan orang gagal bukan karena kurang potensi. Sekali lagi, banyakkan orang gagal bukan karena kurang potensi. Yes? Oke. Apa yang menyebabkan mereka gagal? Mereka gagal disabotase oleh belief sistemnya. Oke, contoh ya. Kita bongkar dari sini dulu awal-awal ya. Biar Anda juga nanti paham kenapa bisa demikian. Teman-teman, kita lihat sama-sama ya. Teman-teman, misalnya Anda ingin jadi orang kaya. Tapi Anda punya pengalaman melihat orang kaya ternyata banyak yang sombong, banyak yang arogan, banyak orang kaya di otak Anda jahat. Kira-kira Anda mau jadi kaya nggak sih? Di otak Anda, di alam bawah sadar Anda mengatakan kaya itu jahat, kaya itu sombong. Nah, kalau sesuatu yang Anda benci, Anda tolak kan? Oke, itu satu gambaran. Banyak orang menjadi kehidupannya udah kerja keras setengah hidup. Wah, setengah hidup ya, ada yang protes, Pak, setengah mati. Nggak apa-apa kalau yang suka setengah mati. Setengah tambah setengah mati. Kalau buat saya setengah tambah setengah hidup gitu kan. Beda tipis ya. Beda banyak. Baik, kalau Anda begitu yakin, kalau di otak kita mengatakan orang kaya arogan, orang kaya sombong, orang kaya banyak hal yang negatif, seandainya kita bisa punya banyak uang pun, kita akan kembali miskin dalam waktu singkat karena otak kita atau alam bawah sadar kita menolaknya. Paham ya? Teman-teman, dari sistem keyakinan ini perlu kita benahi dulu. Kita ubah. Nah, sekarang untuk mengubah sistem keyakinan kita cari fakta. Katakan fakta. Oke. Kira-kira orang kaya ada yang sombong nggak? Ada ya. Ada yang arogan nggak? Ada ya. Oke. Orang miskin ada yang sombong nggak? Ada ya. Orang miskin ada yang arogan nggak? Ada dong, ya kan? Berarti kalau misalnya miskin dan kaya, sama-sama ada yang arogan, sama-sama ada yang sombong, oke? Mau pilih mana? Miskin sombong atau kaya sombong? Saya sih lebih baik kaya sombong. Pasti ada yang dibanggakan gitu loh. Udah miskin sombong, kasihan deh lo ya kan. Ngerti ya maksud saya ya? Sekarang kita balik. Orang kaya ada yang baik nggak teman-teman? Ada yang baik hati nggak? Murah hati nggak? Ada nggak? Ada. Ada yang humble nggak? Rendah hati, betul-betul merakyat gitu. Ada nggak? Ada. Orang miskin ada nggak seperti itu? Ada juga. Oke? Jadi kalau sama-sama dipilih menjadi orang yang humble, satu jadi miskin, satu jadi kaya, Anda pilih yang mana? Kalau saya pilih yang kaya ya. Kaya humble kan asik ya kan? Dermawan ya kan? Seperti itu. Oke, jadi sekarang kita lihat nih, status kaya ternyata nggak mengubah tentang karakter orang. Oke, kalau selama ini kita punya belief system seperti itu, hancurkan itu saat ini juga. Yang kedua, belief system tentang profesi. Nah, ini, teman-teman, kita di Altram itu sebagai networker. Katakan saya networker. Bisnis saya multi-level marketing. Bisnis saya multi-level marketing. Ketika teman-teman di alam bawah sadar Anda mengatakan bisnis multi-level malu-maluin,
Oke. Bisnis jaringan atau bisnis yang berhubungan dengan jualan malu-maluin. Misalnya, kalau di alam bawah sadar Anda ada seperti itu, kira-kira seandainya Anda kerja keras, Anda bisa sukses nggak? Enggak. Karena apa? Alam bawah sadar Anda menolak gitu bahwa Anda ingin sukses di network marketing atau di multi level di PT Altram ini, teman-teman, ya. Namun, karena belief system Anda yang bertentangan, maka kerja keras Anda akan sia-sia, disabotase oleh alam bawah sadar Anda. Ya. Lalu tentang keyakinan tentang action atau tentang potensi diri. Sekarang kita lihat, jika Anda menganggap saya adalah, nah itu termasuk jati diri ya, saya adalah orang yang tekun, saya adalah orang yang rajin, saya adalah orang yang penuh semangat, saya adalah orang yang penuh ide. Kalau Anda yakini itu betul-betul yakin, teman-teman, tantangan sebesar apapun Anda akan ketemu ide. Oke, satu contoh saya kasih tahu sama Anda tentang di negara kaya ada orang miskin nggak? Ada nggak? Ada. Di negara miskin ada orang kaya nggak? Ada ya? Oke, jadi fakta bahwa ternyata kondisi sesuatu atau suatu keadaan tertentu tidak membuat orang itu menjadi seperti yang sesungguhnya dia ada di lingkungan tersebut. Fakta. Sekarang, ini kita bicara fakta ya. Sekarang di pandemi corona. Ya. Di pandemi corona saat ini, teman-teman, teman-teman tahu ada banyak orang yang ternyata bisa mencapai penghasilan lebih dahsyat gara-gara pandemi corona. Tapi banyak juga yang PHK lah, yang penghasilannya menurun drastis lah, dan lain sebagainya. Bener nggak? Ya, ini saya bicara fakta ya, bukan sekedar ngomong. Kenapa? Saya ketemu dua sisi tipikal orang atau kelompok tersebut. Ini bicara fakta ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena ya saya kasih contoh gini. Kalau saya kasih contoh orang lain kan kayaknya lebay gitu ya. Saya kasih contoh tentang seseorang namanya Billy. Ini contoh aja ya. Seseorang namanya Billy, anak muda ya. Usianya baru saat ini 27 tahun. Dia bersama timnya dulu ngajar tentang saham lewat offline. Tahun lalu, 1 tahun lebih, mereka ngajar lewat offline. Ngajar saham, ngajar pengetahuan tentang saham. Setiap bikin workshop, itu peserta itu bayar mulai dari sekitar 700 ribuan sampai dengan 2.500.000 per orang. Ada kelas basic, advance. Ini contoh. Saya mau mengatakan sebuah contoh aja. Nah, ternyata teman-teman, setelah pandemi corona, mereka punya ide bagaimana ngajar online. Tahu nggak teman-teman? Saya lihat dengan mata kepala sendiri, teman-teman. Setiap minggu mereka mengadakan online, workshop online, pesertanya nggak kurang rata-rata ya. Kalau kelas basic sampai 100 lebih, kelas basic. Kalau kelas advance itu bisa sekitar 50 sampai 80. Kalau kelas yang expert itu rata-rata sekitar 30 sampai 50 orang rata-rata. Dan mereka setiap bulan full ngajar. Nah, yang ingin saya sharingkan adalah ini contoh bahwa ternyata bukan suatu kondisi yang membuat kita terpuruk atau maju. Tapi bagaimana mindset kita? Apakah kita melihat peluang dari setiap masalah atau kita melihat masalah di setiap peluang? Setuju ya? Teman-teman sering dengar itu tuh. Baik. Nah, teman-teman, bagaimana supaya masalah kita tuh beres? Belief system kita beres. Kita ubah dulu belief system kita. Cara mengubah belief system simpel aja sebetulnya. Teman-teman, nanti setelah workshop ini selesai, saya mau Anda membuat sebuah PR ya, bagaimana belief system Anda, keyakinan lama saya dan saya ganti, ini merugikan saya, ini menghambat saya ganti dengan keyakinan baru saya. Saya akan sharingkan sama Anda tentang betapa dahsyatnya belief system. Iya, saya kasih gambar buat Anda ya. Saya kasih gambar buat Anda. Saya juga ada sedia alat tool menul. Tahu alat tool menul? Alat tulis menulis, ya kan? Keyakinan. Oke, terus potensi. Lalu potensi action. Tindakan dan hasil. Semoga tulisan saya bisa Anda baca ya. Saya akan sharingkan sama Anda ya. Baik. Saya kasih angka biar Anda juga bisa paham langkah-langkahnya. Sebentar, biar Anda bisa lihat contoh. Oke, teman-teman bisa lihat di sini ya. Yang paling atas itu nomor 1, keyakinan.
Ketika kita yakin, sangat yakin tentang apa yang kita lakukan, potensi kita akan keluar. Kalau potensi kita keluar, action kita sungguh-sungguh. Betul nggak teman-teman? Kalau action kita sungguh-sungguh, hasilnya pasti bagus. Betul nggak? Kalau hasil kita bagus, belief system kita berkata, tuh kan, gue pinter, gue hebat, gue bisa. Kalau demikian, berarti akan terjadi bola salju keyakinan. Yaitu, semakin lama semakin yakin, semakin lama semakin yakin. Juga kebalikan. Kalau Anda nggak gitu yakin tentang apa yang akan Anda lakukan, kira-kira potensi Anda keluarnya setengah, seperempat, atau nyaris nggak keluar? Seandainya Anda action, ya udahlah, saya action lah, cobalah. Lalu Anda, karena actionnya setengah-setengah, karena potensi Anda pun nggak keluar, karena di awali Anda kurang begitu yakin, hasilnya bagus nggak? Hasilnya pasti nggak bagus. Ketika hasilnya nggak bagus, Anda akan bilang, tuh Pan, gua kan nggak bakat di bidang ini. Betul nggak? Nah, akan terjadi bola salju kebalikan. Dari besar mengecil, lama-lama hilang. Itulah kenapa pentingnya keyakinan. Jos, teman-teman? Sampai di sini paham? Yang paham coba manggut-manggut. Kalau yang nggak paham, lambaikan tangan. Tolong panggilkan ambulan, ya kan? Baik, baik teman-teman. Lihat sekarang, berikutnya tentang identitas. Katakan identitas. Identitas itu sebetulnya berkaitan dengan keyakinan. Siapa saya? Siapa saya? Oke. Siapa saya terhubung dengan identitas keturunan, pendidikan, apalagi keturunan, pendidikan, kerja, atau action kita. Ya, saya begitu yakin siapa saya tentang tentang emosi, tentang fisik. Saya adalah orang gemuk, ya kan? Misalnya saya adalah orang gemuk. Setiap makan sedikit pun saya udah pasti gemuk. Siapa bilang? Siapa bilang? Saya adalah orang gemuk, identitas sendiri ya. Saya adalah orang yang gampang gemuk. Meskipun makan sedikit, saya tetap jadi gemuk. Siapa bilang? Coba, Anda tinggal di Afrika, di daerah kelaparan, makan sedikit, pasti kurus, ya kan? Jadi masalah gemuk, masalah badan besar itu, masalah badan kurang ideal itu bukan masalah tentang identitas kita, tapi masalah pola makan, ya. Tentang identitas diri, tentang saya tuh orangnya emosional, saya tuh mudah marah, saya tuh reaktif. Siapa bilang? Terjadilah sebagaimana Anda yakini, betul nggak? Oke, nah itulah kenapa identitas diri atau gambar diri ini sangat mempengaruhi di dalam alam bawah sadar kita. Identitas diri kita, saya tuh orangnya mudah menyerah, saya tuh orangnya gampang terpengaruh, saya tuh orangnya gini-gini. Jika identitas seperti itu, teman-teman, yang selama ini Anda anut, itu mempengaruhi belief system Anda. Kalau itu terjadi, jika itu menghambat, sebaiknya ganti. Sebaiknya diganti. Katakan saya ganti. Katakan saya akan ubah. Oke. Nah, teman-teman, untuk keyakinan dan identitas diri atau gambar diri, Anda boleh tulis nanti, ini keyakinan lama saya, ini identitas lama saya akan ganti seperti ini. Ketika Anda ganti, Anda bayangkan Anda jadi seperti orang yang baru tersebut. Dengan belief system baru Anda akan hidup, dengan gambar diri atau jati diri baru, atau dengan identitas baru Anda akan hidup dari mulai saat ini dan seterusnya. Di sini mulai mudeng, teman-teman. Do you mudeng? Do you mudeng? Bahasa Inggris campur Sunda ya. Jawa ya. Do you mudeng ya, teman-teman? Baik. Nah, artinya apa, teman-teman? Ini sangat mempengaruhi bagaimana karakter kita, bagaimana perilaku kita. Oke, kita bahas lagi tentang nilai-nilai. Katakan nilai-nilai. Teman-teman, nilai-nilai ini penting banget dalam aktivitas kita. Ini sangat mempengaruhi apakah kita mau action melakukan sesuatu atau tidak. Teman-teman, apapun perilaku seseorang dipengaruhi oleh nilai-nilai. Yuk sama-sama katakan, apapun perilaku saya dipengaruhi oleh nilai-nilai. Oke, nah tentang nilai-nilai teman-teman, ada yang namanya nilai-nilai hindaran dan ada yang namanya nilai-nilai tujuan. Saya ulang ya, tentang nilai-nilai ada yang namanya nilai-nilai hindaran dan nilai-nilai tujuan. Yang disebut nilai-nilai hindaran, contoh malu, ditolak, apalagi dihina, apalagi direndahkan, apalagi nggak dianggap, apalagi
Ini baru 5 ya. Banyak banget nih nilai-nilai hindaran. Apa? Depresi, kesal, emosi. Maksudnya emosi itu temperamen, marah, mudah marah, reaktif, ya kan? Itu dan banyak lagi. Itu adalah nilai-nilai hindaran. Nilai-nilai hindaran adalah sesuatu perasaan, sesuatu yang mengandung unsur perasaan yang kita hindari. Oke? Sesuatu mengandung unsur perasaan yang kita hindari. Yang semua berhubungan dengan perasaan. Oke? Dan nilai-nilai tujuan seperti diakui, dihargai, dicintai, kehangatan, keharmonisan, apa? Sukses, bahagia, damai, sukacita, dan banyak lagi. Itu adalah nilai-nilai tujuan. Nah, contoh gini teman-teman. Nilai-nilai tujuannya semua punya skala. Skalanya adalah 0 sampai dengan 10. Skalanya berapa? 0 sampai dengan 10. Yuk sama-sama katakan. Skalanya 0 sampai dengan 10. Teman-teman, yang namanya nilai-nilai itu akan membuat Anda melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Contoh. Sama-sama katakan contoh. Saya tulis-tulis ya, buat Anda biar Anda mengerti banget. Bentar, saya cari gambar ya, baik. Nah, teman-teman ini, ya saya nggak bisa gambar bagus, tapi mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti. Saya gambar ya. Oke, teman-teman, bentar, saya cari. Oke ya, cukup lah. Nah ini, teman-teman lihat nih. Ini nilai-nilai hindaran, ini nilai-nilai tujuan. Kalau ini searah, dia bergerak kemana orangnya? Bergerak ke? Yes, bergerak ke sana. Oke. Kalau ini skalanya 10, saling mendorong dan tarik-menarik, ini seirama namanya. Bagus, ya kan? Bagus banget. Tapi, ada tapinya nih, teman-teman. Kalau seperti ini, teman-teman. Lihat gambar tanda panahnya. Saling dorong-mendorong. Yang satu dorong, satu dorong. Kira-kira orang ini kemana? Kemana? Nggak kemana-mana. Oke? Atau gini teman-teman. Atau gini teman-teman. Kita lihat ya gambar panahnya. Perhatikan gambar panahnya. Saya kasih tanda lah yang ketiga ya, biar Anda mengerti ya. Anda teman-teman lihat gambar panah yang saya lingkarin. Kira-kira yang satu narik ke kiri, yang satu narik ke kanan. Orang ini kemana? Yes. Diam di tempat alias menang wae. Bahasa mana tuh menang wae, ya kan? Diam di tempat alias nggak kemana-mana. Oke, sekarang kita bahas teman-teman. Jika nih ya. Jika tenaga skala itu tenaga ya. Jika tenaga yang ini adalah 9, yang ini adalah 5. Nah, ini teman-teman. 9 versus 5. Kira-kira orang ini bergerak mana? Bergerak kemari karena tenaga di sini kurang. Oke. Teman-teman nggak ngerti nggak apa-apa, saya akan jelaskan biar teman-teman ngerti. Gini, saya kasih contoh ya. Misalnya ada seseorang yang nggak pernah nikah. Sorry ya, saya tidak bermaksud menyinggung siapapun. Kalau ada di sini, mohon maaf. Mohon maaf ya. Saya hanya memberikan sebuah contoh supaya Anda paham atau Anda mudeng dengan materi ini. Teman-teman, misalnya nih teman-teman ya, ada seorang wanita kesepian nilai-nilai hindaran dia. Kesepian adalah nilai-nilai hindaran ya. Menurut perasaan secara emosi itu emosi yang dihindari. Nilainya 8. Nilainya 8. Nilainya berapa? 8. Takut berumah tangga. Nilainya 9. Sekali lagi, takut berumah tangga nilainya 9. Karena dari kecil dia melihat keluarganya nggak harmonis, lihat tetangganya, saudaranya juga keluarganya berantakan, bla bla bla. Papanya sering mukul mamanya dan seterusnya. Nilai-nilai tentang memiliki keluarga yang harmonis,
atau melihat tentang sebuah keluarga, kebahagiaan suatu keluarga, ketakutan tentang berkeluarga maksudnya, ketakutan tentang berkeluarga, nilainya 9. Kira-kira dia bisa merit nggak teman-teman? Nggak akan teman-teman. Kenapa? Nilai kesakitannya lebih tinggi. Untuk, ya udahlah, kesepian nggak apa-apa, toh nilainya 8. Tapi kalau berumah tangga lebih sakit lagi, sakitnya tuh di sini. Nah, akhirnya orang itu jadi bujangan seumur hidup. Salah satu contoh. Oke, contoh lagi nih teman-teman. Anda tahu yang namanya penolakan kan? Ya, penolakan. Ada 2 orang, katakan ada 2 orang. Satu namanya si A, satu namanya siapa? Si A. Ya, saya kasih gambar buat Anda semua biar Anda paham. Satu lagi namanya si B. Lebih enak. Satu namanya si merah. Kedua namanya si hitam. Oke. Si hitam dan si merah sama-sama punya nilai hindaran takut ditolak. Apa nilai hindarannya? Takut ditolak. Oke. Yang satu beranggapan takut ditolak kalau dia presentasi, dia ditolak. Kalau satu bisnis, dia ditolak. Sangat takut, dan nilainya 8. Itu si A yang sangat takut ditolak. Sama-sama takut ditolak. Oke, saya tulis dulu. Supaya Anda paham, takut ditolak. Takut. Nah, kebaca ya. Takut ditolak. Oke ya, takut ditolak. D-nya jauh banget nih. Baik, kita lihat sama-sama. Si A itu takut ditolak. Si B juga takut ditolak. Yang si A takut ditolak. Kalau dia presentasi, orang nggak dengerin. Kalau dia presentasi, dia takut orang nggak terima dia. Takutnya nilainya 8. Oke. Takutnya nilainya 8. Ingin sukses, nilainya 6. Ingin sukses di Altram, nilainya 6. Kira-kira dia bisa presentasi nggak, teman-teman? Dia akan sukses nggak? Nggak akan. Kenapa? Takut ditolaknya nilainya 8. Oke, si B sama-sama takut ditolak. Cuma bedanya si B gini. Kalau saya hidup gini-gini aja, saya ditolak oleh keluarga saya. Karena keluarga saya sangat benci dengan orang yang malas. Takut ditolak. Sangat sebel dengan orang-orang yang nggak berprestasi. Sangat sebel, sangat benci, pasti menolak saya. Karena buat keluarga saya, harus ada sesuatu yang dibanggakan. Si B takut ditolak. Tapi ditolaknya adalah, kalau dia nggak berprestasi, ditolak oleh keluarganya. Oke? Sama-sama takut ditolak. Paham ya? Dan dia kesuksesan nilainya 9, sama seperti tadi. Buat dia kesuksesan ada nilai 8, takut ditolak. Takut ditolak kalau dia nggak berhasil di keluarganya, takut ditolak keluarganya, nilainya juga 8. Kira-kira dia berprestasi nggak? Berprestasi. Kenapa? Karena dia akan kerja keras agar keluarganya tidak nolak. Betul nggak? Ya, itu yang disebut nilai-nilai. Coba cek di dalam diri kita. Nilai-nilai yang saat ini ada di dalam alam bawah sadar Anda, seperti apa? Apakah tolak-menolak, tarik-menarik? Kalau terjadi seperti itu, maka kita akan jalan di tempat. Itulah kenapa perilaku kita dipengaruhi oleh nilai-nilai kita. Paham ya? Buat Anda, sekali lagi, tidak ada kata salah atau benar. Yang saya ingin sharingkan adalah, apakah itu bermanfaat atau tidak? Sekali lagi, tidak ada salah atau benar. Salah atau benar dalam sisi opini. Dalam sisi agama, dalam sisi negara, beda lagi ya. Dalam sisi opini. Anda boleh mengatakan, Pak, saya memang begitu karakternya. Kalau Anda mengatakan, saya memang begitu karakternya, terjadilah demikian. Karena itu berhubungan dengan belief system. Ya kan? Tugas Anda adalah, tugas kita sama-sama adalah mengubah nilai-nilai kita. Apakah nilai-nilai itu yang bermanfaat itu? Yang mana? Yang nggak bermanfaat itu yang mana? Ya kan intensitasnya. Ya? Oke, aturan. Kita masuk ke aturan sekarang. Aturan dalam hati. Negara punya undang-undang. Siap, negara punya undang-undang. Betul nggak teman-teman? Daerah punya juga undang-undang. Oke? Daerah punya undang-undang. Satu lagi,
Rumah tangga, setiap rumah. Oke? Saya kasih contoh gini teman-teman. Kalau misalnya Anda di rumah punya di rumah, mudah banget supaya Anda paham. Aturan dalam hati. Teman-teman, gini. Aturan dalam hati. Ketika Anda berada di lampu merah. Sering dong kita bawa motor atau bawa mobil ada di lampu merah. Nah, ketika lampu merahnya berubah jadi hijau. Ada orang yang klakson kepada Anda. Tit! Nah, ada dua reaksi. Ada yang bilang, thank you bro, diingetin. Ada yang bilang, kampret nih orang. Bahasa mana tuh kampret? Nggak bercanda-bercanda ya. Gue juga tahu, ini lampu hijau pasti jalan. Mana ada orang tidur di lampu merah? Gitu kan? Nah, pertanyaannya, kenapa? Peristiwa yang sama, reaksinya berbeda. Oke, karena aturannya berbeda. Yang satu, yang bilang, thank you bro, diingetin. Pernah tidur di lampu merah. Pernah ketiduran di lampu merah. Merasa berterima kasih kepada yang ngingetin. Oke? Dan pengalaman tersebut membuat dia membuat keaturan di dalam hatinya. Kalau ada lampu merah, ada yang ngelakuin berarti ngingetin gue untuk bangun. Ngingetin saya untuk bangun. Oke? Nah yang satu, berpikiran atau punya aturan berbeda. Aturannya adalah, semua orang juga tahu lampu hijau itu harus jalan. Mana ada orang mau tidur di lampu merah, semua orang juga mau jalan, nggak perlu diklakson-klaksonin. Gitu. Karena orang tersebut melanggar aturan Anda marah. Oke, mulai paham di sini? Itulah aturan di dalam hati kita. Dan pertanyaannya, aturannya bukan masalah benar atau salah. Sekali lagi, benar salah itu relatif tentang sebuah opini. Namun teman-teman, yang paling penting adalah apa? Yang penting adalah apakah ini bermanfaat dan mendukung saya untuk sukses di Altram atau malah mensabotase saya untuk tidak berbuat apa-apa. Oke? Oke, apa hubungannya semua ini? Teman-teman, percaya atau tidak? Kalau Anda belajar mulai saat ini, Anda ubah keyakinan yang negatif, yang menghambat, dan Anda ganti dengan keyakinan yang mendukung Anda. Anda mengubah identitas Anda dengan yang tidak bermanfaat menjadi yang bermanfaat. Anda mengubah nilai-nilai Anda, juga Anda mengubah aturan dalam hati Anda. Dengan izin Tuhan, akan terjadi perubahan tentang pola pikir Anda. Dan ini kekuatannya 88%, teman-teman. Di sini kekuatannya 88%. Paham ya? Sekali lagi, kenapa bisa demikian? Nanti kita lihat sama-sama. Karena kalau Anda berpikir demikian, jika keyakinan, identitas, dan nilai-nilai setelah aturan Anda berubah, akan mempengaruhi state Anda. Akan mempengaruhi state Anda. Paham ya? Oke. Dan jangan lupa, kalau pikiran, nilai-nilai, identitas, aturan dalam hati Anda mengubah state Anda, otomatis body language Anda pun berubah. Gerak tubuh Anda pun berubah. Cara Anda berjalan juga berubah. Cara Anda berbicara pun berubah. Cara Anda menghadapi sesuatu pun berubah. Dengan state Anda berubah, automatically akan mengubah setiap keputusan-keputusan Anda. Ingat loh, kita setiap hari membuat sebuah keputusan, termasuk malam ini ada sekitar 40 orang sekian mengambil keputusan ikut di Zoom meeting malam ini. Betul nggak teman-teman? Kalau Anda nggak memutuskan untuk ikut, Anda nggak ada di ruangan ini. Betul nggak? Artinya apa? Kita sebetulnya, keberadaan kita saat ini adalah hasil rangkaian keputusan. Paham ya? Anda pernah dengar kalimat seperti ini? Apa yang Anda lakukan hari ini, apa yang Anda lakukan hari ini akan mempengaruhi masa depan Anda. Pernah dengar kalimat itu? Apa yang Anda panen hari ini adalah hasil perilaku Anda atau tindakan Anda di masa lalu. Anda pernah dengar seperti itu? Pernah ya? Oke, saya mau kasih tahu sama Anda satu. Teman-teman perhatikan baik-baik. Hidup kita ini adalah hasil rangkaian keputusan di masa lalu. Betul nggak? Oke. Kalau keputusan Anda hari ini sama dengan keputusan-keputusan di masa lalu, dijamin masa depan Anda sama seperti hari ini. Dijamin. Analoginya gini. Kalau hari ini Anda biasa tanam durian. Hari ini Anda biasa tanam durian. Di masa lalu pun Anda tanam durian. Dipastikan masa depan Anda akan panen durian. Itu gambarannya, analoginya. Paham ya? Do you mudeng? Yang mudeng, coba lambaikan tangan. Taruh di jidat saya mudeng. Baik ya.
Oke, jadi setiap keputusan demi keputusan kita, itulah perilaku kita. Ingat loh, keputusan-keputusan kita, itulah perilaku kita. Seseorang menjadi memiliki karakter tertentu karena melakukan sebuah keputusan berulang-ulang. Contoh, Anda pernah dapat undangan pernikahan yang ditulisnya di belakangnya, hormat kami, pengundang, misalnya, Bapak Yatmo, tukang bakso. Pernah dengar? Ada kalimat seperti itu? Atau tukang rokok. Benar? Pernah dengar? Atau tukang empe-empe, atau apapun ya, terserah ya kan? Kenapa dia disebut tukang empe-empe, tukang rokok, tukang bakso, dan segala macam? Karena dia mengambil keputusan berulang-ulang untuk dagang bakso, dagang empe-empe, dan seterusnya. Betul nggak? Kalau yang ngambil keputusan sekali-sekali, ya nggak jadi. Hari ini dagang pempek, lagi musim. 3 bulan kemudian berhenti. Tahun depan, Bu, dagang lagi. Nggak jadi merek dia. Itulah kenapa perilaku kita hasil dari sebuah keputusan, rangkaian keputusan-keputusan kita, itulah perilaku kita. Oke? Jadi kalau ingin mengubah perilaku kita, ubah dong keputusan kita. Kalau ingin mengubah keputusan kita, ubah dong state kita. Bagaimana kita bisa mengubah state kita? Ini, awalnya belief system kita, identitas kita, nilai-nilai, dan aturan. Simple ya? Simple banget. Saya masih ada waktu berapa tahun, Pak? Baik, 15 menit lagi kita selesai ya. 15 menit lagi kita selesai. Nah, teman-teman, perilaku kita yang kita ulang-ulang, itulah hasil yang kita dapatkan. Itulah hasil yang kita dapatkan. Jadi kalau ingin mengubah hasil, ubah perilaku. Paham ya? Oke. Itulah teman-teman, kenapa 88% itu sangat kuat. Karena sumbernya di sini. Ubah mindset kita, ubah perilaku kita, ubah mindset kita, mulai dari mengubah belief system kita, apa yang kita yakini. Jika itu menghambat, kita ganti. Jika itu memang bagus, kita pertahankan. Lalu ada yang bilang, Pak, karakter saya memang seperti itu. Jadilah sebagaimana Anda yakini. Sebetulnya Anda bisa ubah nggak? Keputusan di tangan Anda. Kalau Anda merasa nyaman dan itu bermanfaat, silakan pertahankan. Tapi jika itu tidak bermanfaat, silakan diganti. Oke? Demikian juga dengan identitas atau gambar diri dan nilai-nilai dan aturan. Jadi sebetulnya sumbernya ada lagi nih. Jika kita mengubah keyakinan kita tentang siapa kita, tentang apa yang kita lakukan, tentang bisnis kita, tentang uang, tentang segala macam, kita mengubah gambar diri kita tentang siapa, keturunan kita, nggak penting tentang keturunan. Maksudnya gini, ada orang berpikir, saya adalah keturunan juara. Oh, juara apa? Juara congklak. Oh, ya kan? Saya keturunan jagoan misalnya. Jika ada identitas seperti itu, kalau dia merasa dirinya mengidentitaskan dia keturunan jagoan, maka kalau ada masalah dia paling galak. Betul nggak? Oke, ini contoh aja ya. Jadi ini sangat pengaruh. Jika itu bermanfaat, silahkan digunakan. Kalau tidak bermanfaat, ganti dengan identitas baru. Sekali lagi bukan salah atau benar, manfaat atau tidak. Nah, demikian juga nilai-nilai dan aturan. Nah, ini semua teman-teman kita bisa ubah. Karena keputusan untuk mengubah di tangan kita. Dan hebatnya ini semua teman-teman, ini semua kita dapat kontrol. Katakan dapat saya kontrol. Ini semua di dalam kontrol. Ini semua di dalam kontrol. Ini semua di dalam kendali. Ini semua di dalam kendali. Jadi, kalau ini bisa diubah, maka hasil bisa diubah. Udah pasti. Oke. Di era pandemi corona. Di era pandemi corona. Kita harus tahu. Kita harus tahu, teman-teman. Saat ini, kita mau belajar sama-sama. Keberadaan kita ini di garis start saat ini. Kita harus tahu goal kita mau kemana, dan kita juga harus sadar posisi kita di mana. Saya dari Tangerang Selatan, ingin ke Bali. Beda dengan Bu Pisya yang dari Lombok, ingin ke Bali. Karena garis start kita berbeda. Paham ya? Karena garis start kita berbeda, maka apa-apa yang perlu kita siapkan pun beda-beda. Betul? Waktu yang jarak tempuh pun berbeda, kendaraan yang kita pakai pun berbeda, dan semua hal-hal tentunya yang apapun yang kita butuhkan untuk menuju suatu tempat itu berbeda. Karena itu, sekarang, teman-teman,
Setelah kita beres tuh, mengubah belief system kita dan seterusnya, kita harus siapkan, kita mau kemana, dan kita harus sadar kita di posisi di mana. Untuk itu, misalnya ada orang bilang, Pak, saya gaptek. Siapa bilang? Setiap orang juga awalnya pada gaptek. Pak, saya nggak bisa bisnis online. Siapa bilang? Pada dasarnya semua orang juga nggak ngerti tentang online. Nah, kalau kita tahu startnya di mana, posisi kita di mana, ya kita belajar di bidang itu. Paham ya? Pak, saya nggak bisa bikin copywriting. Siapa bilang? Semua orang yang bisa juga dulunya nggak bisa. Satu hal, teman-teman. Sesuatu yang kita lakukan berulang-ulang membuat kita jadi ahli. Bruce Lee berkata apa? Bukan, saya nggak takut dengan orang yang punya 1000 jurus, tapi latihan hanya 1 kali, masing-masing jurus. Saya takut kepada orang yang punya 1 jurus, tapi latihan lebih dari 1000 kali. Ngerti maksudnya apa? Teman-teman, nggak ada orang mulai tiba-tiba bisa. Nggak ada, teman-teman. Semua mulai dari nggak bisa. Nggak ada semua. Semua hal pada awalnya, pada dasarnya sulit. Semua hal, termasuk belajar berjalan. Anda tahu bagaimana bayi belajar berjalan? Kalau Anda hitung, bayi dari mulai dia belajar berjalan, sampai dia betul-betul bisa berjalan, berapa kali dia jatuh? Coba iseng-iseng hitung deh. Berapa kali dia jatuh? Mungkin dia ratusan kali jatuh. Bukan puluhan loh, ratusan kali jatuh mungkin. Ketika dia belajar jalan jatuh, belajar jalan jatuh. Anda bisa bayangkan kalau bayi punya mental seperti orang dewasa. Jatuh 3 kali dia mengatakan, aduh gua nggak bakat jalan. Terus orang tuanya bilang, iya deh nak, kamu nggak usah jalan, kamu ngerangkak aja. Saat ini saudara-saudara semua, banyak orang lumpuh. Ya kan? Karena merasa nggak bakat jalan, betul nggak? Oke, jadi sebetulnya teman-teman, nggak ada masalah bakat atau nggak bakat. Masalahnya kita latihan perlu sering atau enggak, melakukan sering atau enggak. Kunci suksesnya adalah kita melakukan dan melakukan dan melakukan. Percaya deh, apapun yang Anda lakukan di masa pandemi, kalau Anda mau belajar, Anda pasti bisa. Saya bukan ngomong teori, teman-teman. Yang saya sebutkan tentang ngajar online segala macam itu adalah salah satu dari keluarga kami. Ini fakta. Dan justru di pandemi corona, income-nya naiknya luar biasa. Fantastis menurut saya. Karena lebih dari 300% per bulan. Ini fakta. Artinya, teman-teman, melihat kondisi seperti ini, apakah teman-teman melihat peluang atau masalah? Jika teman-teman melihat peluang, maka kita akan dapatkan solusi. Tapi kebalikan, kalau Anda melihat masalah, maka solusinya akan hilang. Sebab apa? Apapun yang Anda fokuskan akan semakin nyata. Sekali lagi, apapun yang Anda fokuskan semakin nyata. Kalau Anda fokus kepada solusi, solusi akan banyak Anda dapatkan. Anda akan banyak dapat cara. Tapi kalau Anda melihat sebuah masalah, maka masalah semakin banyak. Jadi semua hal tergantung apa yang kita fokuskan. Kalau Anda fokus kepada masalah, masalah akan terlihat lebih besar. Tapi kalau Anda fokus kepada solusi, masalah tidak terlihat sama sekali. Saya percaya impian yang besar perlu energi yang besar. Energi yang besar perlu tekad yang besar. Dan tekad yang besar pasti membuahkan hasil yang dahsyat. Anda bijaksana, Anda mulai saat ini, mau mengubah diri Anda, keputusan di tangan Anda, sekali lagi, rangkaian keputusan-keputusan itu yang membuat diri kita seperti sekarang. Kalau kita ingin mengubah, maka mulai saat ini kita mengubah keputusan kita. Yes? Oke? Saya rasa sekian apa yang saya sampaikan malam ini, karena saya tahu waktu Anda ini betul-betul satu arah, saya hanya berbicara sendiri. Saya rasa apa yang saya sampaikan cukup jelas. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semua dan bisa mencerahkan kita semua dan membawa kita untuk tetap sukses di Altram dan membuat keluarga kita semakin maju dan apapun yang menjadi impian Anda kita bisa wujudkan bersama-sama di PT Altram. Siap? Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Arif. Selamat malam dan sampai jumpa di puncak sukses. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Arif. Apa yang sudah disampaikan, masalah belief system, terus masalah gimana kita bisa menilai diri kita ya. Jadi Pak Hadi tadi kan kita harus bisa mulai untuk gimana apa yang kira-kira merugikan, kita harus bisa ubah. Harus ada keputusan. Oke. Nah, cuman seringkali Pak, orang kalau menilai orang lain itu kayaknya lebih mudah ya. Tapi kalau menilai diri sendiri, itu kadang yaitu
seperti Pak Hadi yang tadi sampaikan, kadang-kadang kita merasa sudah benar. Kadang-kadang kita juga merasa yang benar, yang seperti yang saya yakini. Tapi orang lain itu kadang bisa menilai atau merasakan orang ini kok terlalu, umpamanya terlalu sombong. Sombong itu kan termasuk yang harus hindar tadi ya Pak ya. Karena kesombongan itu justru nanti yang akan menjatuhkan. Tapi orang yang sombong ini mungkin dia justru merasa percaya diri. Karena tadi Pak Adi juga menjelaskan masalah kalau kita ini yakin dengan diri kita, kita akan lebih bisa melangkah. Maksudnya yakin terus dia akan bertindak. Dan itu justru hasilnya akan positif. Yes. Tapi orang lain bisa melihat keyakinan itu sebagai kesombongan. Kalau orang lain melihat sebetulnya itu tidak tepat, tapi yang bersangkutan merasa aku sudah benar. Nah, saya kira kalau kita mengikuti yang disampaikan Pak Hadi malam ini, itu kan juga gimana caranya kalau kita sudah jadi leader ya, maksudnya kita punya downline, itu kan kita juga harus bisa membangun downline kita. Nah, mungkin yang bersangkutan tidak melihat kekurangannya, tapi kadang kalau yang upline-nya ini kan sering umpamanya ditanya ini begini, terus kita mungkin bisa menilai, tapi kan kita juga nggak bisa langsung menghakimi bahwa kamu kok seperti ini, kan itu juga tidak membangun orangnya bisa marah seperti tadi Pak Hadi bilang di rumah dia sudah punya aturan rumahku bagus gini-gini, terus ada orang yang menyangkal rumahmu harusnya gini-gini. Nah itu ilmunya gimana Pak Hadi? Yang kita lakukan untuk ke downline kita. Baik, tentang nilai-nilai dulu, kita harus paham dulu tentang nilai-nilai. Yang dimaksud nilai-nilai itu bukan menilai orang, Bu Gwi. Yang dimaksud nilai-nilai adalah gini, Bu Gwi. Di dalam alam bawah sadar kita ada punya nilai-nilai yang kita hindari, ada punya nilai-nilai yang kita ingin tuju. Oke, contoh-contoh nilai-nilai hindaran adalah gini. Nilai-nilai hindaran dibilang jelek, itu yang kita hindari. Dihina, itu yang kita hindari. Ya kan? Dianggap sombong, itu yang kita hindari. Nah, nilai-nilai itu ada di dalam diri kita. Di alam bawah sadar kita. Bukan menilai orang ya dalam pengertian di sini. Nilai-nilai itu tertanam di alam bawah sadar kita. Misalnya contoh gini, jika kita menganggap kaya itu penting nilai 9, itu nilai tujuan, karena perlu pengakuan, ada pengakuan di situ, ada merasa dihormati, itu nilai 9. Terus sombong, kaya identik dengan sombong, ternyata nilainya juga 9. Jadi Ibu Gwi akan menghindari kaya karena takut dibilang sombong. Itu contoh, nilai-nilai hindaran dan nilai-nilai tujuan yang saling tarik-menarik. Oke, nah hal tersebut itu membuat kita nggak kemana-mana. Supaya kita bergerak ke arah tertentu, kita harus turunkan nilai-nilai sombongnya, atau kita ubah nilai-nilai sombongnya. Saya bukan sombong, tapi saya percaya diri. Oke, orang kaya juga, orang miskin juga ada yang sombong, saya juga ada yang sombong, seperti saya bilang urai barusan. Jadi, cara menurunkan nilai-nilainya, kita turunkan. Saya bukan sombong, tapi saya percaya diri. Percaya diri. Jadi, tanamkan pada diri kita, percaya diri, bukannya sombong. Kalau kita menghindari sombong. Jadi, pengertian sombongnya diganti, ya kan? Pengertian sombong adalah jika tidak mendengarkan orang lain. Pengertian sombong adalah, nah itu ada puasan lagi tuh, yang namanya pengertian ada dalam lagi deh, nanti kita kupas deh. Kali ini kan nggak keburu ya. Intinya gini. Jadi yang dimaksud nilai-nilai itu seperti itu, Bu Gwi. Nah, di dalam diri kita tuh ada. Kalau misalnya ada orang yang seperti saya bilang barusan, ada orang yang ingin nikah tapi gara-gara nilai-nilai saling tarik-menarik, dia nggak jadi nikah. Juga demikian orang-orang yang punya nilai-nilai, oh saya ingin sukses, saya ingin kaya. Tapi dia juga tidak ingin dibilang sombong. Nah, di otak dia, di alam bawah sadar dia, kaya sama dengan sombong, sama-sama 9 nilainya. Otomatis dia nggak akan jadi kaya. Kenapa? Dia karena takut dibilang sombong. Gitu, itu contoh. Paham ya? Nah, jadi itu contoh tentang yang disebut nilai-nilai. Yang nilai-nilai itu adalah sesuatu yang kita yakini itu benar di dalam diri kita, dan itu bernilai, dan itu berarti. Gitu ya. Nggak ngerti banget nggak apa-apa, nanti Bu Gwi boleh japri saya. Paham ya? Boleh japri saya, Ibu catat aja, nanti saya japri besok.
Ibu catat aja kalau malam ini Ibu lagi masih mikir, nanti japri besok ya. Oke, lalu apa kata orang? Nah ini, orang banyak kan berpikir, itu termasuk nilai-nilai hindaran. Takut orang mengatakan dia sombong, nah itu termasuk nilai-nilai hindaran ya kan. Saya takut dibilang sombong ketika saya percaya diri. Jadi, ketika percaya diri nilai 9, dan ternyata percaya diri dianggap di otaknya sama dengan sombong, nilainya juga sama-sama 9, maka orang itu nggak akan bergerak. Oleh karena itu, salah satu nilainya harus diturunkan, yang satu dinaikkan. Gitu. Kalau udah 9 sih udah bagus sebetulnya. Kalau yang satu. Tapi yang menghambatnya seperti sombong, orang, sukses sama dengan sombong, berarti kata sombong ini diganti maknanya. Pengertian sombong apa gitu. Ya. Nih contoh Bu. Tentang aturan juga ada masuk. Ada orang punya aturan gini, jika begini maka begitu ya. Ingat loh, aturan rumusnya jika begini maka begitu. Contoh aturan. Saya merasa dicintai. Ini aturannya ya. Jika pasangan saya, kalau saya keluar kota, minimal sehari 3 kali telepon saya. Kalau kurang, berarti dia sudah mulai selingkuh. Tiba-tiba pasangannya nggak nelfon. Nelfon sekali. Kira-kira di otaknya, di dalam belief systemnya akan kata apa? Wah, pasangan gue udah mulai selingkuh nih, mulai nggak sayang, mulai nggak cinta. Betul nggak? Itu aturan. Nah, tanpa disadari, kita semua punya aturan dalam hati. Aturan yang kita buat tanpa kita sadari terprogram di alam bawah sadar. Aturan inilah yang membuat kita merespon segala sesuatu dengan cara berbeda. Yang seperti saya contoh barusan. Respon dengan cara tentang penolakan. Karena aturan dia tentang penolakan adalah ini. Ya, seperti saya bilang barusan ya, contoh. Tadi saya bilang A dan B. Si A bilang gini, buat saya, penolakan adalah nih aturannya, aturan dia, penolakan di dalam diri dia, nilai-nilai yang sangat dihindari adalah penolakan. Nilai-nilainya ya. Dan identifikasi tentang nilai-nilainya, setelah diidentifikasi, mengandung aturan, saya merasa ditolak jika saya presentasi, ternyata orang nggak join. Saya presentasi, ternyata saya janji ketemu, ternyata orang itu menghindar, saya merasa ditolak. Dan nilainya 9 misalnya. Yang satu, yang si B, saya merasa ditolak kalau saya nggak berhasil dalam bangun bisnis. Dalam bangun bisnis atau saya merasa ditolak kalau saya nggak berhasil. Sama-sama ketakutan adalah penolakan. Yang berhasil yang mana, Bu? Yang B kan? Kenapa? Karena definisinya atau aturan dalam hatinya berbeda. Nah, itu yang dimaksud ada aturan dalam hati. Mulai paham sedikit ya, Bu ya? Oke, kalau bingung besok Ibu bisa japri ke saya. Nanti bisa telepon-teleponan. Ibu ambil kertas sambil tulis-tulis. Nggak ngerti nggak apa-apa, yang penting masuk dulu. Paham ya? Semua materi kadang-kadang kita langsung mengerti, bisa. Tapi kita harus mengulang, bisa. Paham? Apalagi kalau misalnya training offline, nanti akan kita kupas lebih detail lah tentang hal ini ya. Oke? Terima kasih, Pak. Sama-sama, Bu Gwi nanti boleh japri aja kalau misalnya masih bingung ya. Sip. Oke, terima kasih Bu Gwi. Silakan Pak Arif. Baik, teman-teman. Ada ya? Ya. Sekali lagi, sebelum kita akhiri acara ini, jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Ya, saya adalah manusia biasa yang penuh dengan kekurangan. Dan jika ada kata-kata yang bermanfaat, teman-teman silakan kembangkan. Semoga itu jadi berkat. Saya percaya yang baik itu pasti dari Tuhan, bukan dari manusia. Kalau yang jelek-jelek dari saya, kalau yang baik-baik semua dari Tuhan. Oke? Terima kasih, selamat malam, dan semoga semua dalam keadaan baik, dan semoga kita semua bisa sukses bersama-sama di Atram. Ya, saya kira semua sudah aktif ini kameranya. Baik, Pak Kamto, ya. Sebagai penutup, yuk kita foto bareng. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, silakan untuk saat menyampaikan untuk pertemuan malam ini sampai di sini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.